Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara yang pada kesempatan ini bergabung dalam rangka peningkatan kompetensi kita mengikuti bimbingan teknis Tryout PPPK. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu mengikuti bimbingan teknis Tryout P3K ini, Bapak Ibu sukses untuk menggapai apa yang diharapkan dan dicita-citakan menjadi ASN jalur P3K. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dan berbagi, berkhidmat untuk guru belajar sepanjang hayat dengan materi menyiapkan mental dan nilai-nilai PGRI. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, menyiapkan mental di dalam menghadapi berbagai persoalan dan fenomena ini penting sekali. Saya ingat kata-kata dari Imam Syafi'i, man arofa nafsahu faqad arofa rabbuhu. Siapa saja yang mengenali dirinya, ia akan mengenali Tuhannya. Ini kunci mengenali dirinya adalah mengenal yang sangat utuh. Dia mengenal kelemahan, dia mengenal kelebihan, dan dia mengenali terkait dengan kompetensi yang ia miliki. Jadi penting Bapak Ibu sekalian, kita sebagai guru mengenali diri kita sebagai guru. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada pepatah bijak dan teori yang mengatakan bahwa pada hakikatnya pendidikan adalah cinta dan kasih sayang. Jadi ada hubungannya yang sangat erat terkait dengan mengenali diri kita, kemudian dengan pendidikan yang mengedepankan cinta dan kasih sayang. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya ingin sebelum ke materi, ada pesan-pesan moral sebagai sebagai ungkapan untuk kita belajar bermotivasi, belajar hidup, dan menjalani kehidupan. Ada 3 pesan besar sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang besar berasal dari India, yakni Mahatma Gandhi. Berpesan pada kita sekalian, Bapak Ibu sekalian, beramah tamah dalam bertutur kata, mewujudkan keyakinan. Beramah tamah dalam berpikir, mewujudkan kedamaian. Dan beramah tamah dalam memberi, mewujudkan cinta dan kasih sayang. Ini awal saya ingin menyampaikan materi yang disampaikan pada kesempatan ini. Saya ingin share terkait dengan apa sih mindset atau menyiapkan mental, bagaimana karakteristik mindset, bagaimana cara membentuk mindset, kemudian pentingnya sikap mental positif, dan itu semua akan terwujud menjelma ketika Bapak Ibu bergabung di Persatuan Guru Republik Indonesia, wadah yang tepat mengembangkan mindset atau menyiapkan mental Bapak Ibu sekalian. Jika Bapak Ibu aktif di PGRI, saya yakin Bapak Ibu akan menjadi orang-orang yang hebat, tangguh, kuat, dan siap dengan berbagai tantangan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan di seluruh Nusantara, yang ingin saya berbagi pada kesempatan kali ini adalah, apa sih mindset itu? Apa sih menyiapkan sikap mental itu? Nah, ini yang akan kita kembangkan pada kesempatan pagi ini. Mindset terdiri dari kata mind dan set. Mind is seat of thoughts and memory, the center of consciousness that generates thoughts, feeling, ideas, and perception, and through light and memories. Artinya apa? Bahwa yang dimaksud dengan mindset adalah sumber pikiran dan memori, pusat kesadaran yang menghasilkan pikiran, perasaan, ide, persepsi, penyimpanan pengetahuan, dan memori. Itu mind, pikiran. Jadi pikiran itu adalah sumber pikiran dan memori, pusat kesadaran yang menghasilkan pikiran. Sekarang, apa itu set? Set is
preference for or praise ability and a particular activity, yakni mendahulukan peningkatan kemampuan dalam suatu kegiatan, biasa juga diartikan sebagai keadaan yang utuh atau solid, itu set. Nah, ada juga pendapat yang lain, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan mindset, adalah posisi atau pandangan mental seseorang untuk mempengaruhi pendekatan orang tersebut dalam menghadapi satu fenomena. Ini kata kuncinya. Posisi atau pandangan seseorang, mental seseorang yang mempengaruhi pendekatan orang tersebut dalam menghadapi suatu fenomena. Mindset terdiri dari seperangkat asumsi, tadi seperti yang disampaikan di awal, metode, catatan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang tertanam dengan sangat kuat. Ini yang disampaikan oleh Mulyani. Kemudian ditambahkan juga, mindset itu merupakan sikap mental mapan yang dibentuk melalui pendidikan, pengalaman, dan prasangka. Ini adalah mindset. Yang berikutnya, setelah Bapak Ibu mengenali apa itu mindset, Bapak Ibu harus tahu bagaimana jenis dan karakter mindset. Jenis dan karakter mindset ada dua yang menurut Carol Dweck. Bahwa yang pertama adalah mindset tetap atau fixed mindset. Ini didasarkan pada kepercayaan bahwa kualitas-kualitas seseorang sudah ditetapkan. Jika seseorang memiliki sejumlah intelijen tertentu, kepribadian tertentu, dan karakter moral tertentu. Jadi sudah ada sejak lahir. Ini pandangan yang fixed mindset. Ciri-cirinya memiliki keyakinan bahwa inteligensi, bakat, sifat ialah sebagai fungsi hereditas atau keturunan. Nah ini, jadi ini yang berpandangan bahwa mental kuat itu ditentukan oleh keturunan. Yang kedua, cirinya adalah menghindari adanya tantangan. Ini lemahnya. Jadi kalau dari keturunan itu menghindari tantangan. Kemudian mudah menyerah. Yang keempat, menganggap usaha tidak ada gunanya karena sudah yakin dengan dirinya, keturunannya hebat, bangsawan, raja, presiden, dan seterusnya. Mengabaikan kritik. Ngapain? Gua anak presiden, gua anak bupati. Nah, ini mental-mental seperti ini yang harus kita hilangkan. Kemudian merasa terancam dengan kesuksesan orang lain. Kenapa? Karena siapa tahu akan mengganggu dirinya. Itu yang pertama, ciri yang pertama, jenis yang pertama, fixed mindset. Yang kedua adalah growth mindset. Ini kepercayaan bahwa kualitas-kualitas dasar seseorang ialah hal yang dapat diolah melalui upaya-upaya tertentu. Saya anak desa, berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Bisa sukses, bisa seperti ini. Itu berpandangan growth mindset. Meskipun manusia mungkin berbeda dalam segala hal, dalam bakat, kemampuan awal, minat, atau temperamen, setiap orang dapat berubah dan berkembang melalui perlakuan dan pengalaman. Inilah intervensi, inilah gunanya ada proses pendidikan dan pengalaman. Nah, ciri-ciri orang yang grow mindset ini luar biasa. Pertama, memiliki keyakinan bahwa intelijen, bakat, sifat bukan merupakan fungsi hereditas keturunan. Tidak. Semua orang bisa hebat, semua orang bisa kuat, semua orang bisa sukses. Ini grow mindset. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Guru-guru honor, guru-guru GTK, guru-guru yang belum statusnya PNS atau belum statusnya mendapatkan pengakuan dari pemerintah, jangan takut. Jangan minder bahwa Anda pun bisa seperti orang-orang hebat di Republik ini. Kemudian yang kedua, menerima tantangan dan bersungguh-sungguh menjalankannya. Nih, orang yang memiliki growth mindset, dia menerima tantangan dan bersungguh-sungguh menjalankannya. Yang ketiga, tetap berpandangan ke depan dari kegagalan. Hari ini jatuh, kita bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Tidak lulus tes P3K hari ini, besok ikut lagi yang gelombang yang kedua. Ikut lagi gelombang yang kedua. Sebab hidup bukan seberapa sukses, tapi seberapa Anda jatuh dan seberapa Anda bangun kembali. Betul, kawan-kawan semuanya? Kalau Anda jatuh bangun, insya Allah Anda akan kuat dan tegar. Tapi kalau Anda jatuh, menangis, pingsan, udah selesai. Tidak akan ada capaian-capaian yang bisa melanjutkan dan optimisme Anda. Jadi
tetap berpandangan ke depan dari sebuah kegagalan. Orang yang gagal pasti tahu akan kesuksesan. Orang yang sukses akan tahu tentang kegagalan. Oke, itu Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru honor dimanapun Anda berada. Siapkan mental untuk siap kalah, siap menang. Tapi dalam pertarungan, strategi yang harus Anda atur adalah Anda harus siap menang. Oke, tapi jangan lupa harus siap kalah. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, belajar dari kritik. Kita menjadi hebat atas dasar perhatian dari orang lain. Orang lain memberikan masukan pada kita, itu perhatian pada kita. Jadi jangan takut dengan kritik. Belajar terus tegar, teguh, sabar, tabah dengan kritikan, dengan ocehan dari orang-orang lain. Sebab orang yang akan besar ketika semakin banyak dikritik. Kemudian yang keenam, menemukan pelajaran dan mendapatkan inspirasi dari kesuksesan orang lain. Tuh, jadi kita harus banyak belajar berinspirasi. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu bentuk atau jenis dan ciri-ciri orang yang memiliki mindset yang kuat, sikap mental yang kuat. Oke, Bapak Ibu guru hebat, dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara, kita lanjutkan materi. Tadi kita sudah bicara jenis dan karakteristik. Sekarang Bapak Ibu harus tahu bagaimana langkah membentuk mindset supaya Bapak Ibu kuat menjadi orang yang tegar, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, belajar dari sebuah kegagalan. Anda pasti akan hebat dan kuat. Nah, sekarang saya ingin mengarahkan Bapak Ibu untuk bagaimana langkah membentuk mindset. Supaya guru-guru yang tergabung dalam PGRI nanti, guru-guru honor yang akan mengikuti P3K memiliki sebuah sikap mental yang kuat, menyiapkan mental yang hebat. Langkah yang pertama menurut teori adalah trend watching. What the meaning of trend watching? Pada tahap ini, manajemen puncak melakukan pengamatan berbagai tren pemicu perubahan yang akan terjadi di masa depan. Nah, kita mengikuti trend watching, melihat perkembangan zaman. Kata orang bijak, orang yang hebat dan besar dan sukses itu bukan karena kuat ototnya, karena kecerdasannya, tapi orang yang kuat dan hebat adalah orang yang mau belajar dari adaptasi dari setiap perubahan. Itulah orang-orang yang akan hebat dan orang yang akan maju. Sehingga penting guru-guru kita, guru-guru nih yang belum memiliki status ASN atau P3K, kita memiliki trend watching. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memiliki sikap langkah yang udah setelah kita melihat trend watching. Yang kedua adalah envisioning. Nah, kemampuan kita untuk menggambarkan dampak perubahan dalam lingkungan di sekitar kita. Nah, sekarang ada P3K, kita ikut tes P3K. Besok ada tes CPNS, kita ikut tes CPNS. Begitu. Jadi, ketika kita mengikuti trend watching, langkah yang kedua adalah envisioning. Bagaimana kita mampu membaca tanda-tanda zaman dan menentukan sikap. Tidak hanya mampu membaca tanda-tanda zaman. Sikap kita, gua mah nggak mau ikut. Ya sudah. Kalau Anda tidak mau ikut, jangan nyesal kalau nanti teman-teman Anda menjadi guru dengan status P3K. Oke. Langkah yang ketiga adalah perumusan paradigma. Waduh, setelah begitu berarti kita harus berpikir A, B, C, D sesuai dengan lingkungan strategi nilai, kemudian pandangan untuk bertumbuh di kemampuan organisasi atau masyarakat. Jadi tentukan langkah pikir kita supaya kita tidak salah jalan, tidak salah memilih. Kita mempunyai filosofi berpikir yang kuat, yang tajam, keyakinan yang kuat. Orang yang kuat berpikirnya akan mewujudkan sebuah kedamaian. Orang yang tutur katanya baik akan mewujudkan sebuah keyakinan. Dan orang yang selalu memberi akan mewujudkan cinta dan kasih sayang. Itu yang selalu didengungkan oleh Mahatma Gandhi. Nah, setelah paradigma, berikutnya adalah perumusan mindset. Yakni keyakinan dasar dan nilai-nilai dasar yang sesuai dengan paradigma. Pandangan, ngikut tes P3K itu kita harus ikut penelusuran administrasi. Kemudian setelah administrasi lulus, kita harus ikut tes kompetensi. Ada kompetensi teknis, ada skolastik, ada manajemen perubahan, ada manajerial,
ada sosiokultural, ada wawancara. Ini ikuti dengan baik. Nah, diikuti dengan paradigma, dan kita harus memiliki kemampuan pada diri kita sendiri. Nah, itu hal-hal yang harus dipikirkan oleh kita semuanya. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, pentingnya sikap mental positif. Untuk apa kita mempunyai sikap mental positif? Nah, keberhasilan ditentukan oleh kita sendiri. Itu pentingnya kita punya mental positif. Kenapa? Sikap adalah kualitas awal yang tampak pada seseorang yang sukses. Orang yang sukses harus selalu berpikir positif. Yang kedua, meraih kesuksesan dengan sikap mental positif. Itu penting. Tidak nyalahin orang, tidak buruk sangka, melihat kejelekan orang. Kemudian yang ketiga, pikiran negatif dapat menular. Berkumpul dengan orang yang selalu negatif, lama-kelamaan akan mempengaruhi Anda dan Anda akan bersikap negatif. Makanya pandai-pandai mencari teman. Orang yang selalu bicarain orang, kejelekan orang, jangan ditemani. Udah tinggalin aja, hanya dengarkan. Kemudian yang keempat, pikiran negatif mempersempit batas kemampuan kita. Sikap akan mengiringi tindakan. Tindakan yang positif akan membentuk pikiran yang positif. Dan pikiran yang positif akan membentuk sikap yang positif. Percaya atau tidak silakan. Berikutnya yang ketujuh, pusatkan pikiran kita pada hal-hal yang positif dan kesuksesan. Gak usah memikirkan hal-hal yang tidak penting. Fokus P3K. Belajar, berdoa, belajar, berdoa, belajar, berdoa. Pancarkan sikap yang baik. Perasaan yakin diri dan tujuan kita. Apabila tindakan dan pikiran kita positif, orang lain akan lebih tertarik pada kita. Itu penting. Yang kesembilan, perlakukanlah setiap orang yang Anda jumpai sebagai orang yang paling penting di dunia. Wis, ini kalau Anda guru-guru bisa melakukan seperti ini, Anda luar biasa. Anda hebat sekali. Yang ke-10, orang-orang yang berpikiran positif selalu mencari gagasan. Nah, penting. Jadi saya yakin orang-orang yang berpikiran positif pasti lulus P3K. Karena apa? Karena akan kaya dengan gagasan, kaya inspirasi, kaya motivasi, tidak akan pernah mau menyerah. Itu orang-orang yang memiliki pikiran positif. Yang ke-11, orang-orang yang berpikiran positif tidak akan membuang-buang waktu dan tenaga yang tidak sesuai dengan kehidupannya. Dia akan terus melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Ke-12, pikiran positif akan meningkatkan kreativitas. Jadi orang-orang yang berpikiran positif pasti lulus P3K. Oke. Nah, berikutnya cara menanamkan sikap positif. Nah, kuasai pikiran Anda dengan penuh keyakinan. Tuh, kuasai pikiran Anda. Bentuk pikiran Anda untuk sukses. Dituliskan di pikiran Anda dan hati Anda bahwa saya harus lulus P3K. Tetapkan pikiran Anda pada apa yang Anda inginkan. Dan singkirkan dari apa yang tidak Anda inginkan. Ketiga, terapkan hukum utama. Aturan harus di atas segala-galanya. Jangan melanggar aturan. Yang keempat, singkirkan semua pikiran negatif melalui pemeriksaan diri Anda. Ya, kualitas diri harus teruji. Kelima, bahagiakanlah, buatlah orang lain bahagia. Anda bahagia, buat orang lain bahagia. Orang lain bahagia, Anda bahagia. Bentuklah kebiasaan bertoleransi, berjiwa besar, menghormati, menghargai orang lain. Ketika orang lain sukses, ucapkan selamat. Ketika Anda gagal, ucapkan bahwa hari ini aku gagal, besok aku akan sukses. Nah, itulah orang-orang yang mentalnya hebat. Kemudian yang ketujuh, berikan sugesti positif pada diri sendiri. Gunakan kekuatan doa, tetap ada pada tujuan yang Anda pikirkan. Itu hal yang akan membuat Anda hebat, Anda sukses, Anda berhasil, Anda menjadi orang-orang besar. Tetapi jangan lupa, Tuhan di atas segala-galanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Bapak Ibu sekalian, guru-guru hebat, guru-guru keren, guru-guru yang sangat berdedikasi dan menginspirasi dimanapun Anda berada. Nah, orang-orang yang tadi saya sampaikan itu, yang sikap mentalnya hebat, sikap mental positif, tempatnya ada di mana? Di rumah besar, persatuan,
Guru Republik Indonesia. PGRI didirikan oleh tokoh-tokoh bangsa, pejuang-pejuang bangsa, untuk menyatukan seluruh guru di Nusantara dari berbagai guru, baik itu guru PAUD, TK, guru SD, SMP, SMA, SMK, MI, MTS, Aliyah, perguruan tinggi, tokoh pendidikan, pensiunan, birokrasi pendidikan bisa bergabung di PGRI. Karena saat itu merekalah yang mendeklarasikan Persatuan Guru Republik Indonesia, yakni pada tanggal 25 November tahun 1945, 100 hari setelah Indonesia merdeka, Deklarasi Guru Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, itu menurut anggaran dasar PGRI didirikan ditokohi, dibidani oleh tokoh-tokoh dari berbagai kalangan. Nah, PGRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan PGRI punya jati diri. PGRI sebagai organisasi profesi, PGRI sebagai organisasi perjuangan, dan PGRI sebagai organisasi tenaga kerja. Berikutnya, PGRI memiliki sifat. Nah, tadi hasil didirikan PGRI oleh tokoh-tokoh. Akhirnya PGRI memiliki sifat. Yakni yang pertama adalah unitaristik, tanpa memandang perbedaan tempat kerja, kedudukan, agama, suku, golongan, gender, dan asal-usul. Tidak mengenal guru honor, guru swasta, guru PNS. Semua adalah, kalau bergabung di PGRI adalah guru. Tidak membedakan dosen, guru, tenaga kependidikan. Semuanya adalah guru. Kemudian independen, yang berlandaskan pada prinsip kemandirian. Tidak tergantung kepada penguasa, tidak tergantung pada pemerintah. Kita mitra strategis, mitra sejajar pemerintah. Yang ketiga, non-partisan, bukan merupakan bagian dan tidak berafiliasi pada partai politik. Nah, itu kebesaran dan kehebatan PGRI. Nah, yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, guru honor dan guru-guru dimanapun Anda berada, bahwa PGRI memiliki dan melandasi kegiatannya pada semangat demokrasi, kekeluargaan, keterbukaan, dan tanggung jawab, etika, moral, serta hukum. Jadi sangat salah sekali kalau PGRI melakukan aktivitas hanya aktivitas saja. Berlandaskan demokrasi, kekeluargaan, keterbukaan, dan tanggung jawab, etika, serta moral hukum. Berikutnya, kedaulatan organisasi ada di tangan anggota dan dilakukan sepenuhnya oleh Kongres, yang dilakukan oleh yang pesertanya adalah pengurus provinsi dan pengurus kabupaten kota perwakilan se-Indonesia. Kemudian, visi PGRI, terwujudnya PGRI sebagai organisasi profesi, terpercaya, dinamis, kuat, dan bermartabat. Nah, itu visinya. Misinya, mewujudkan PGRI sebagai organisasi profesi, melaksanakan fungsi dan kewenangan organisasi profesi, mewujudkan prinsip-prinsip profesionalitas dalam melaksanakan tugas profesi, meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen dan tenaga pendidikan. Perjuangan-perjuangannya nanti akan saya sampaikan. Membangun kerjasama dengan pemerintah, mendorong terwujudnya pendidikan bermutu, terjangkau masyarakat, layanan pendidikan yang kreatif, efektif, efisien, dan menyenangkan. Kemudian berperan aktif dalam menegakkan, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya Bapak Ibu, tujuan mewujudkan guru, dosen, dan tenaga pendidikan yang profesional, terpercaya, bermartabat, sejahtera, dan terlindungi. Kemudian mewujudkan kesadaran sikap disiplin, etos kerja, dan kemampuan profesi secara berkelanjutan demi meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian berperan aktif membangun sistem yang memberikan iklim pembelajaran untuk pendidikan yang aktif, intensif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kemudian yang keempat, mendorong kesadaran pemenuhan kewajiban profesi para guru, memperjuangkan pemenuhan hak-hak, pemuliaan, pembahagiaan guru hingga guru dapat efektif menjadi pemulia dan pembahagia bagi peserta didik. Itu yang dikembangkan oleh PGRI. Untuk mewujudkan cita-cita semuanya, PGRI memiliki dasar karsa PGRI. Yang pertama,
penguatan profesi, dan pengakuan PGRI sebagai organisasi profesi. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan dan pelindungan anggota. Yang ketiga, sistem keanggotaan dan rekrutmen anggota baru. Yang keempat, sistem keuangan dan akuntabilitas tata kelola iuran. Yang berikutnya, yang kelima, kaderisasi kepemimpinan dan peningkatan kinerja pengurus PGRI. Keenam, konsolidasi dan efektivitas forum organisasi. Yang ketujuh, peningkatan kerjasama dengan pengembangan usaha. 8, penataan dan penguatan lembaga pendidikan PGRI. Yang ke-9, penataan perkantoran dan peraturan organisasi. 10, penataan dan pengembangan perangkat kelengkapan organisasi. Itu dasar karsa untuk membentuk dan melakukan kerja-kerja PGRI untuk mewujudkan visi dan misinya. Apa saja yang sudah diperjuangkan PGRI? Nah, banyak sekali sebetulnya. Pertama, tentang kenaikan jabatan fungsional guru. Peningkatan kesejahteraan guru melalui sertifikasi. Siapa yang berjuang? PGRI. Guru ditetapkan sebagai jabatan profesi. Siapa yang berjuang? PGRI. Kelahiran Dirjen PMPTK, Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan, siapa yang melahirkan? PGRI. Makanya, ini banyak sekali hal yang diperjuangkan oleh PGRI. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru, siapa yang berjuang? PGRI. Kemudian, PP nomor 74 tentang guru, tunjangan beras diganti uang. Kemudian anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD. Siapa yang berjuang? PGRI. Menggugat Presiden, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, dan Menteri Dalam Negeri untuk anggaran pendidikan 20%. Tuh perjuangan PGRI. Peningkatan tunjangan fungsional guru, pembayaran TPG tepat waktu, pembayaran tunjangan khusus bagi guru-guru di 3T atau guru-guru khusus, gaji guru honor disesuaikan dengan UMR. Siapa yang berjuang? PGRI. Pembayaran BOS SD, SM, sampai SMA tepat waktu. Jumlah pengelolaan DAK awal tahun. Jalan tengah P3K bagi guru honor yang di atas 35 tahun 2019. Siapa yang berjuang? PGRI. Kuota internet bagi guru di saat pandemi. Bagi guru, siswa, dosen. Siapa yang berjuang? PGRI. T1 juta jalur P3K dan PNS dibuka dua-duanya tahun 2001. Yang terus memperjuangkan adalah PGRI. Menghargai pengabdian guru honor dengan menghitung menjadi poin penentuan kelulusan P3K. Sama itu juga adalah PGRI. Untuk apa? Mewujudkan guru-guru yang memiliki kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Inilah pintu gerbangnya. Anda siap ikut tes P3K. Anda ada di sini, tidak salah. Anda ikut dengan tryout berkhidmat untuk guru, belajar sepanjang hayat di APKS PGRI. Anda sangat tepat, Anda tidak salah. Karena PGRI lah yang membangun dan menghantarkan Anda untuk bisa mencapai cita-cita dan harapan Anda menjadi guru yang hebat, guru yang diidam-idamkan, yakni menjadi guru ASN kategori P3K. Selamat berjuang, jangan takut, Anda pasti hebat, mental pasti kuat, siapkan mental Anda untuk mengikuti tes P3K. Sekali lagi, mudah-mudahan Anda sukses, mudah-mudahan Anda berhasil, dan mudah-mudahan Anda bisa mencapai apa yang diharapkan. Sukses atau tidak, tergantung Anda. Belajar, belajar, dan belajar. Berdoa, berdoa, berdoa. Saya Dudung Abdul Qadir, saya guru, saya PGRI, saya Indonesia, saya bangga di PGRI. Terima kasih, hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Yes, siapa kita? Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.